Shalom, hari ini juga kita akan menemukan kitab Mazmur, teksnya pasal 144. Hari ini juga sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-8. Tahu memuji Tuhan sambil memanggil Dia sebagai gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng dan perisai. Ia menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa Daud. Paragraf yang kedua, ayat 9-15. Tahu memuji Tuhan yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan memohon akan bebaskannya daripada lawannya yang mulutnya mengucapkannya tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Kesimpulannya demikian itu. Tahu memuji Tuhan sambil memanggilnya sebagai gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng, dan perisai. Daud mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebab ia memperhatikan dan memperhitungkannya. Kemudian mohon menyelamatkannya dari musuh, banjir, dan tangan orang-orang asing. Daud memuji Tuhan yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan memohon akan bebaskannya daripada lawannya yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Kemudian mohon memperkembangkan anak-anak lelaki dan bangsa Israel sama seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar, dan mohon memberkati gudang-gudang mereka penuh, kambing domba menjadi berlibu-libu, dan tidak akan mengalami perang dan kedukaan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan mengajar tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang. Kedua, Ia adalah gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng, dan perisai bagi kita. Ketiga, Ia memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud. Keempat, Ia akan memberkati bangsanya dengan berlimpah-limpah. Ajaran bagi kita. Pertama, kalau Tuhan tidak memperhatikan, kita sama seperti angin, seperti bayang-bayang lang lewat, akan dihabiskan, akan dilenyapkan. Kedua, manusia yang melawan Tuhan, mereka mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ketiga, melalui kita hanya mengandalkan Tuhan, anak-anak kita dan diberkati berlimpah-limpah. Keempat, kita harus menyanyikan Tuhan dan menjadi bangsa Allah. Aplikasinya. Pertama, mengaku bahwa kita sama seperti angin, seperti bayang-bayang yang lewat, tetapi akan kuat dan menang di dalam Tuhan, karena Ia gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng, dan perisai bagi kita. Kedua, jangan menipu atau berdusta untuk keuntungan diri. Itulah hal yang melawan Tuhan. Ketiga, menyanyikan Tuhan dengan percaya Ia memenangkan kita dan memberkati anak-anak kita. PR prakteknya demikian itu. Jangan menipu dan berdusta. Hal yang kecil pun untuk keuntungannya diri. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap orang-orang lain. Kalau kita menipu dan berdusta, itulah hal yang melawan Tuhan. Kalau begitu, kita menjadi musuhnya. Sekalipun orang Israel, mereka keturunan Abraham, karena mereka menipu dan berdusta, mereka dihakimi, dihukum. Dan kita juga, sekalipun orang percaya, kalau menipu dan berdusta untuk keuntungan dirinya sendiri, pasti akan dihukum, pasti akan dilenyap. Bukan hanya sendirinya tidak menipu dan tidak berdusta, jemaat-jemaat pun juga harus begitu. Harus mengajar tentang itu. Inilah kewajiban hamba Tuhan.
hari ini juga selamat melayani. Tuhan memberkati.